Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kiai Haji Muharrar Ali ya. Beliau ini anaknya 8-8-nya penghafal Al-Quran. Sak mantu-mantunya penghafal Al-Quran. Sak tetangganya mungkin juga hafal Al-Quran. Orang Bloro orang Blora, masih pamannya dari Al-Ustadz Haji Anwar Sani. Ada bahasanya yang bagus. Dan inilah filosofi i'dad salah satunya. Sebentar. Beliau santrinya sudah lebih dari 1000 orang. Ya. Pesannya adalah Quran rak oleh diwayo. Ya. Maksudnya kalau niat ngapal Quran gak boleh mendua, alias gak boleh selingkuh. Ya. Maksudnya harus konsen ngapal. Belajar yang lain nanti kalau target hafalan sudah selesai. Nah ini salah satu filosofi i'dad juga. Insya Allah mudah-mudahan menambah keyakinan kepada kita bahwa kemuliaan Al-Quran di atas segala-galanya. Nah tadi ibu saya juga alhamdulillah bicara gitu. Ditanya tuh, yang mana yang lebih penting, Quran atau kuliah? Ayo anak STEMIK nih, yang mana yang lebih penting, Quran atau kuliah? Pak Misni? Ya, ojo bingung. Yo. Ayo, Ustadz Rahimi. Kuliah sambil menghafal Quran. Lo itu ora apa tadi? Ora wayo apa? Wayo gimana tuh? Artinya sebelum memulai kuliah, ya udah harus hafal Quran dulu. Tadi jawaban ibu saya pintar sekali tuh. Ketika saya tanya, itu subhanallah tuh emang ibu tuh masya Allah. Mana yang lebih penting, Quran atau kuliah dulu? Ibu saya jawab itu. Ya kuliahnya itu setelah hafal Quran. Jadi kuliah itu udah nggak ngapalin Quran lagi karena sudah hafal. Jadi tadi ada pembicaraan Ustaz Tarmizi, saya menyuruh adik-adik saya stop dulu, cuti 2 tahun. Ada yang kuliah si Husnul itu di Jakarta. Sebelah berhenti dulu, i'dad dulu 2 tahun. Saya pun begitu, saya akan murojaah balik dan ngebut sampai selesai. Ini saya beda dengan santri ini. Santri kan alhamdulillah tugasnya belajar tok, makan belajar, bahkan masak juga enggak gitu kan. Nah alhamdulillah ya. Allah kasih kesempatan murojaah, yes. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan memuliakan segala nawaitu kita yang lurus dan meluruskan juga nawaitu kita yang mulia. Mudah-mudahan kita menjadi penjaga-penjaga Al-Quran. Baik, saudara Rahimi, saudara Misni, juga santri-santri taruna dan para asatidzah. Ayo coba baca dulu surah Ar-Rahman ya. 6 ayat pertama. A'udzu dulu. Empat ayat saja ya, 4 ayat. Shadaqallahul azim. Bagaimana surah Ar-Rahman itu tidak hanya dihafal secara teoretikal, tapi dipraktekkan secara implementasinya. Saya lalu mengingat kebiasaan orang-orang tua
saya di pagi hari mereka belanja kacang hijau. Mereka beli roti berbal-bal. Ya. Ada yang lucu, Miss. Yang dibeli roti BS. Roti yang udah bulukan, beli langsung di pabrik. Kan ada tuh. Kalau kita Jembatan 5 dulu ada roti liong namanya. Masih ingat gak Kiai? Masih ada gak tuh ya sekarang? Nggak tahu ya. So tahu ente orang mana? Oh Jembatan 5. Iya bener dah. Roti liong masih ada. Ya. Nah itu kita beli yang basi. Dulu saya nggak paham kenapa harus beli yang basi. Ternyata sama dia tuh disisir, kemudian digoreng. Jadi roti goreng. Subhanallah. Kalau sudah dikasih ke tetangga kan kalian tahu sampai sakit perut. Baru tahu deh tuh. Oh ternyata. Tapi nggak ada lah. Karena bismillahnya kenceng kali ya. Nggak ada. Zaman dulu dia mesen sama murid-muridnya nih Kiai. Kalau ada yang makan nangka, jangan sampai ada yang buang kulitnya. Bijinya juga jangan dibuang, bawa sini. Itu bijinya direbus, ya. Kemudian nangkanya jadi sayur. Serabut-serabutnya jadi bakwan. Bakwan nangka, bakwan kulit nangka. Enak itu. Subhanallah. Lah orang tua zaman dulu saya disuruh nyari duren, permisi. Bukan duren wangi kayak kita orang nyarinya yang wangi. Kalau nggak wangi nggak dibayar. Kalau nggak apa namanya lezat, legit, manis nggak dibayar. Nenek saya menyuruh saya begini, cari yang udah nggak dijual, yang udah nggak laku. Sing kuring nih yang bodoh nih nggak ngerti, pokoknya beli aja, beli bareng bawa. Ternyata masya Allah, sampai kita bagi-bagiin kulit durian zaman itu. Nah ada orang-orang muda yang baru yang nggak ngerti zaman dulu pakai tungku, pakai kayu, nanya loh dia buat apa bagiin tetangga kulit durian? Ada zaman dulu kulit durian jadi kayu bakar. Lah si duren basinya itu kan satu duren nggak mungkin basi semua. Ternyata bener. Biar kata dia asem, biar kata dia kecut, yang penting nggak ada bilatungnya. Ada bilatung juga dipotong belah dua, bagian yang tidak ada bilatungnya tetap diselamatin, diceburin jadi satu namanya kinca. Kalau sudah jadi kinca, nggak ada cerita duren wangi, duren nggak wangi, nggak ada cerita duren busuk, duren nggak busuk. Semua duren kinca namanya. Bagiin tetangga-tetangga, masya Allah. Tolong hari ini pulang lebih cepat, supaya kita bisa masak untuk tetangga kanan dan kiri. Lalu saya kasihlah alternatifnya. Di antaranya mungkin nggak pernah terbayang oleh mereka. Kalau jengkol itu bisa beli berapa biji aja. Ya, insya Allah saya menghormatinya Solati itu, ya suka masak apa? Bakwan jengkol ya, saya beli. Kalau dibagi saya ambil, tapi jengkolnya saya buang. Emang kita gak suka jengkol, kecuali istri saya. Bikin bakwan jengkol, sedap. Insya Allah dah, ya. Kamar mandi tetangga semua bau. Masya Allah bener loh, gagasan ini kan gagasan kecil, tapi dibikin besar karena Allah menghadiahkan kita televisi. Jagung manis beli satu biji aja jagungnya. Nanti akan pengaruh nih kepada teman-teman STEMIK. Makanya saya bilang ayo kita simulasi. Beli jagung satu biji, beli terigu ya. Terigu tuh 1 kilo. Hah? Itu yang namanya jagung manis diparut, tapi jangan parut halus. Parut seadanya aja. Sampai dia menjadi 1/4 biji. Jadi tidak 1 biji utuh, 1/4. Lalu kemudian diaur, diaduk, jadilah dia bakwan jagung. Subhanallah. Beli udang, nggak sanggup beli udang galah, beli udang yang gede, udang rebon. Hah? Yang 700 perak seraup. Ya. Bu, beli 1000 deh, seraupnya ret gitu deh, ambil. Ya. Kelak nanti ketika saya mewariskan program Mabit bersama Ar-Rahman kepada saudara semua, saudara itu harus menjual itu.
Jadi deh bakwan udang rebon. Subhanallah. Dan kadang-kadang tukerannya mantep. Kita bawa bakwan jengkol, dapatnya apa? Ada ikan gabus, ikan bujair, ada mangga satu plastik, coba. Tukerannya Masya Allah tuh. Ya, jadi inget cerita zaman Zainuddin MZ teman dulu. Yang diwariskan jadi zaman Agim, diwariskan lagi ke zaman kita sekarang. Ada orang apa sedekah apa itu yang dapat kambing katanya? Singkong, Hah? Hah? Sedekah ayam. Gimana? Ah, orang sedekah singkong, kemudian dapat ayam. Terus ada lagi yang apa? Niatnya ini, waduh, kalau sedekah pengen dapat kambing ya. Terus, hah? Gimana? Coba. Jadi cerita awalnya ada seorang murid lah ke kiai. Dia menyedekahkan singkongnya, diberikan kepada kiai dengan tulus, memang niat sebagai bentuk mahabbah gitu. Lalu sebelum pulang kiainya ke mana? Ke belakang dilihat, tunggu sebentar deh. Setelah itu kiainya masuk ke dalam, ternyata beliau punya ayam, dan ayam itu ayam bagus, dikasihkanlah kepada dia gitu. Lalu dengan sangat berterima kasih dia pulang. Tiba-tiba nggak sengaja dia ketemu sama kawannya dan dia cerita bahwa dia setelah pulang dari kiai terkenal itu cerita seperti itu, lalu tiba-tiba kawannya terdetik, wah kalau teman saya saja sedekah singkong dapat ayam, pasti kalau saya sedekah lebih ya ini. Nah tiba-tiba hari itu juga dia bergegas tuh beli duren langsung ke rumah kiai tadi, kasihlah duren itu ke kiai. Lalu kiai, wah saya mesti ngasih apa nih? Dia masuk ke dalam, oh iya tadi ada singkong dikasih sama itu, singkongnya dikasih kepada orang itu Ustaz. Perasaan di cerita itu ada kambing deh. Kambingnya mana? Oh niatnya pengen dapat kambing. Iya. Bener, dan kita sih masih tinggal di kampung ya, masih kejadian lah yang begini. Tapi buat teman-teman yang banyak tinggal di komplek, ini udah langka. Ini kejadian sudah langka. Bagaimana saya bilang, ayo kita hidupin lagi yuk yang zaman dulu. Saya ketika tinggal di kompleknya Solati itu, kampung Ketapang Lama itu melakukan, saya keliling sama Wirda. Subhanallah, karena kita nggak ada duit, ya kita seadanya aja. Kita kadang-kadang beli masak apa gitu ya, cuman sedikit baginya. Saya bilang, misalkan kita yang ngebagi tetangga satu mangkok kacang hijau, kira-kira sopan nggak? Nggak sopan kalau kita bagi orang tuanya. Tapi kalau kita bagi anaknya, jadi sopan. Assalamualaikum, misalkan gitu ya. Nanya, indahnya mana indahnya? Adek nih, ada Papa Wirda gitu. Terus kita ngasih dah tuh kacang hijau. Yang dituju anaknya. Subhanallah itu. Emaknya senang, bapaknya senang, nyainya senang. Lalu kemudian saya menjanjikan, saya bilang nanti besok saya akan bikinkan kurikulumnya. Lah malamnya saya oret-oret kurikulum tuh di perjalanan. Pagi, siang, sore, malam, jadilah kurikulum satu malam bersama Ar-Rahman. Satu malam bersama Ar-Rahman. Bagaimana konsepnya? Saya bikinin. Jadi ilustrasinya saat itu adalah bagaimana ada satu malam dari keluarga-keluarga muslim dan muslimah di tanah air, di situ dihidupkan Ar-Rahman. Taruh kata dah, ngambilnya jam kerja, jam libur, hari Sabtu misalkan gitu, hari libur. Sabtu sore, ya mereka sudah mematangkan apa yang dibelanja tadi subuh. Kan kayak kacang hijau nggak langsung matang tuh ya, mesti direndam dulu, ya baru sekian jam baru kemudian dimasak. Begitu juga kemudian kalau kita bikin pastel, bikin lepet, nggak bisa langsung sekali jadi. Dan syarat, saya bilang syaratnya
kurikulum ini berjalan, harus masak sendiri, harus belanja sendiri, harus masak sendiri, dan harus nganter sendiri. Itu syaratnya. Jadi nggak akan berhasil kalau begini modelnya. Bo, tolong nanti beli kacang hijau ya. Wis nanti masak. Setelah masak, wis tolong anterin. Nggak akan berhasil. Nah, ini juga yang membuat saya menjadi insyaf, menjadi sadar betapa kita banyak membagi tetangga kanan dan kiri. Bukan main banyaknya. Kita banyak membagi saudara-saudara kita. Lalu kenapa seperti tidak ada rasa? Mungkin karena saya menyuruh orang lain. Kita bagiin sejadah belum lama. Robi sejadah kita bagiin. Ada 8 juta kita jadiin tuh sejadah. 8 juta kalau sejadahnya yang 25 ribuan. Jadi berapa? Belum kalau baginya 4. Jadi sejadah ini 20 ribu, kita bagi 4. Beli satu nih harganya 20 ribu. Kita potong jadi 4. Lebih banyak lagi kan tuh. Tapi karena Ustadz nyuruhin siapa? Nyuruhin Ustadz Agus. Ustadz Agus keliling tuh kanan kiri, tetangga kanan kiri. Ya tetap nggak ada rasa. Jadi emang harus bagi sendiri. Ada kalanya kita harus bagi lewat tangan orang lain. Tapi ada kalanya kita harus bagi lewat tangan kita sendiri. Dan itu belum saya lakukan secara sempurna. Akan saya lakukan secara sempurna, insya Allah. Saya ajak bersama-sama tuh pemirsa. Ayo kita lakonin lagi gaya lama. Syaratnya gitu mis. Belanja sendiri, masak sendiri, anterin sendiri. Nah simulasi ini menjadi simulasi yang harus diperagakan oleh santri-santri setempat. Karena program ini akan kita jual. Jual itu maksudnya kita syiarkan. Kita menjadi program dakwah kita kepada masyarakat. Nggak kebayangkan bagaimana mengajar Ar-Rahman secara implementatif. Tapi Allah lah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Saya bikinin kurikulumnya. Sholat asar berjamaah. Belum masuk nih, belum masuk Ar-Rahman. Nah, habis sholat asar berjamaah, suami istri anak pulang dari masjid, kemudian mematangkan yang dia masak, kemudian dia jalanlah ke kanan ke kiri, depan dan belakang membagikan itu makanan. Lalu kira-kira 4:30 pulang, mandi jam 5, jam 5 kemudian tadarus surah Ar-Rahman. Nanti program ini menjadi program mabit. Saya pun nggak mengira kalau sodakoh saya atas izin dan ridhonya Allah kepada pemirsa balik menjadi kekayaan kita, menjadi kekayaan intelektual kita yang Masya Allah. Kali ini saya pengen ini jadi, saya pengen ini dikawal. Maka saya panggil orang-orang terbaik dari Al-Quran. Ayo merapat sini. Ustadz Soleh, Ustadz Jaya, Ustadz Irfan, Ustadz Agus, ayo rapat sini. Ustadz Jamil, Ustadz Tarmizi, biar dia sibuk dengan kelincinya, biar dia sibuk dengan delmannya, biar dia sibuk dengan kampung Qurannya. Kita beresin selak-selak itu semua, apa yang mungkin tidak diurus atau tidak sempat diurus, tapi kita tidak mengganggu teman-teman PPPA dalam membangun kampung Quran. Tapi tentu saja kami tidak bisa bergerak sendiri. Kami kulo nuwun dulu nih, pinjem tangan-tangan santri setemik, yang mahasiswa, yang mahasiswi. Kami pinjem tangan-tangannya santri taruna, baik yang laki-lakinya maupun yang prianya. Iya, karena belum ada yang perempuan. Ya, santri taruni baru ada 2 tuh. Ya, 2 juga masih belum dianggap tuh. Ya, mudah-mudahan besok ada santri taruna, ada santri taruni. Asal jangan yang tarunai. Ya, kalau santri tarunai ini nggak jelas. Ya, apa mereknya? Saya membayangkan, astagfirullah, saya bilang luar biasa, subhanallah, terima kasih ya Allah. Bayangkan ya, untuk menjalankan simulasi ini orang tetap perlu kiblatnya kan. Kayak apa sih ini? Ketika mereka sudah menjalankan pun mereka tetap pengen ngelihat yang aslinya. Pengen ngelihat yang aslinya yang Ustadz Yusuf Mansur bilang tuh. Wah, saat itulah kunjungan pondok tuh menjadi lebih terarah. Mereka datang dari segala penjuru mata angin. Yang dari sekolah masing-masing, yang dari kantor masing-masing.